Shalom saudara yang kasih nama Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama bisa beribadah, berkumpul. Saudara di rumah-rumah, kita masih ibadah online saudara. Khususnya untuk GBI Musi Palem Indah. Ya, kita sedang mencari berdoa, cari waktu, cari kesempatan mana yang terbaik. Kalau memang dikehendaki untuk bisa ibadah seperti biasa onsite saudaraku. Nah, hari ini saya ingin bagikan satu kisah seorang yang bernama Elkana. Mungkin nama ini kurang dikenal, kurang terkenal saudaraku. Mungkin orang lebih mengenal nama Hana atau Samuel. Saudaraku yang serius, tapi di Alkitab ini catat. Saya tuh dapetin pelajaran ini. Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Coba kita buka dalam 1 Samuel 1 ayat 1. 1 Samuel 1 ayat 1. Di sini dikatakan, saudara, firman Tuhan katakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Jadi dimulai dengan kata nama, ada seorang laki-laki namanya Elkana. Disebut di ayat yang pertama, di pasal yang pertama, di buku pertama daripada kitab Samuel. Saya percaya saudaraku, walaupun Elkana ini bukan orang yang sepertinya terkenal gitu, seperti Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat, seperti Elia turunkan api dari surga, atau Daniel yang bisa lolos dari lubang singa. Elkana ini seorang laki-laki yang gak seperti mereka itu. Ini cuma laki-laki biasa. Dia tidak terkenal. Bahkan kalau kita bisa bayangkan begini, dia aja tuh berdiri, mungkin ya saudara, di bawah bayang-bayang istrinya Hana. Saudara, tetapi saudara tahu gak? Elkana ini adalah seorang yang dipakai Tuhan mengubah dunia. Peran Elkana ini besar sekali. Saudara, buat bangsanya, buat gerejanya, buat keluarganya, bahkan bagi kerajaan Allah. Ini dahsyat sekali. Saya ingin bagikan saudara. Nah, kita tahu bahwa Elkana hidup di masa yang sangat sulit. Saudara, hidup di masa yang sangat sulit. Di mana pertama, saudara, dia hidup di tengah bangsa yang Alkitab bilang hidupnya semau gue. Pakai bahasa Alkitab begini saudara, setiap orang Israel melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bayangin saudara, kalau setiap orang hidup melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri, pasti udah gak ada hukum. Gak ada hukum karena gak ada kepemimpinan di bangsa itu. Kacau pasti. Itulah hidup Elkana. Saudaraku. Yang kedua. Saudara, di masa dia hidup bukan cuma bangsanya itu kacau. Dia juga, ya kan? Dia juga punya masalah di mana? Di gereja dia. Kita pakai istilah gereja, bait Allah. Di masa Elkana dia memiliki imam besar. Israel punya imam besar, namanya siapa? Imam Eli. Saudara tahu Imam Eli ceritanya di sini? Eli adalah seorang yang buta matanya. Sangat gemuk badannya. Hal ini menggambarkan ya saudara, seorang imam yang sudah kehilangan visi Tuhan, matanya buta. Seorang imam yang tidak lagi bisa melihat dan membedakan mana kehendak Tuhan. Nah, Eli ini ada gambaran seorang yang apa saudara? Yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsu, dan tidak memiliki penguasaan diri. Ini masalah di gerejanya. Di gerejanya kayak gitu. Di bangsanya begitu. Kita tahu Eli ini punya anak dua, Hofni dan Pinehas. Saudaraku, Eli mengetahui dan membiarkan anak-anaknya melakukan dosa dan kejahatan. Nah, Alkitab katakan dalam 1 Samuel 2 ayat 12, saudara. Di sini katakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tidak kenal Tuhan, tidak menghormati Tuhan, saudaraku. Kita lompat di ayat 17, di sini katakan,
Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi saudara, kalau orang mau masuk ke bait Allah, itu kan bawa korban binatang, saudara. Itu kan korban itu kan harus dibakar dulu, lemaknya itu untuk Tuhan. Dagingnya ambillah buat imam. Tapi saudara, ini anak-anaknya Eli, dia ambil korban itu, saudaraku. Dia bilang, lemak kan untuk Tuhan. Enggak, kita ambil. Kalau kau enggak kasih, jadi pencuri korban. Dia enggak hormatin. Terus saudara, perempuan-perempuan yang mau ibadah, itu dipilih. Itu ditidurin. Itu benar-benar, Eli tahu anaknya ini pencuri. Hidupnya dalam kejahatan dan dosa. Tapi Eli diam. Mungkin jangan-jangan ada orang yang ngadu sama Eli. Bukannya malah dikoreksi anaknya, orang yang ngadu mungkin dimarahin sama orang itu. Ini kehidupan gereja Elkana juga kacau. Ibu bapak saudara kasih Kristus, Elkana juga punya rumah tangga. Saudara, di dalam ayat Samuel 1 ayat 2 di sini dikatakan orang ini mempunyai apa? 2 istri. Ini gak boleh dicontoh. Satu aja udah kebanyakan, pusing ya saudara. Ya kan udah cukup satu. Saudara, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Saudara lihat di sini, rupanya di dalam rumahnya ini. Tapi saya melihat ya, ini kacau rumahnya ini. Dia punya 2 istri. Kenapa dia punya 2 istri? Tradisi ya. Kalau istri nggak punya anak, sebenarnya mandul. Elkana tuh saya punya hak untuk ceraikan istri itu, saudaraku. Tapi karena dia mengasihi Hana, dia enggak. Dia ambil satu anak, istri yang satu untuk dia dapat anak itu, saudaraku. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah madunya ini, Penina ini, saudara. Itu Alkitab katakan di dalam ayat yang kelima, meskipun Elkana mengasihi Hana, saudaraku, ia memberi kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Jadi mungkin kata provoke dalam bahasa itu sebagai si Penina ini kalau di rumah nih suka main drama. Mungkin dia punya anak berapa saudara? Jangan dia bikin supaya anak ini di depan si Hana bermain dan lain sebagainya, bikin supaya kayak bikin ngeledek, membuli dan lain sebagainya, bikin dia jadi gusar hatinya. Jadi di sini kata ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 8, tetapi lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Gak apa-apa. Kamu gak punya anak. Ya kan? Sepertinya kita melihat di sini saudara. Di sini kita melihatnya bahwa Elkana ini punya masalah di bangsanya. Dia punya masalah di gerejanya. Dia juga punya masalah di rumah tangganya. Hidup Elkana tampaknya tidak berjalan dengan baik. Nampaknya sulit dan tidak mungkin, mustahil untuk bisa diubah. Tapi kita melihat di sini saudara Kristus, yang Tuhan butuhkan cuma 1 orang. 1 orang yang punya komitmen sepenuhnya hidup untuk Tuhan. Saudara, itu udah cukup. Siapa yang dipilih Tuhan untuk mengubah ini saudaraku? Saudara lihat di sini. Elkana tuh gak bisa mengubah keluarganya. Gak bisa membahagiakan Hana istrinya. Dia gak bisa kasih anak karena Hana pun mandul. Saudara, dia ingin bahagia kan dia tidak bisa. Dia mau ubah daripada gerejanya. Dia bukan pendeta, dia bukan imam. Siapa dia mau ubah keadaan seperti itu saudara? Dia mau ubah bangsanya, boro-boro mengubah rumah tangga aja gak bisa, apalagi mau ubah bangsanya. Tetapi Tuhan pilih Elkana saudaraku yang Kristus. Untuk apa? Buat satu transformasi. Saya pesannya adalah satu begini saudara. Saya percaya bahwa ini juga untuk kita. Saudara,
Siapa yang dipilih Tuhan untuk melakukan transformasi pada masa sulit ini? Saya catat Tuhan memilih Elkana, saudara. Mengapa Tuhan memilih Elkana? Sesuai dengan namanya, Elkana itu artinya apa, saudara? God has obtained. Tuhan telah mendapatkan. Tuhan sudah membelinya. Elkana arti El itu dari Tuhan. Kana itu artinya saudara apa? Membeli, memilikinya. God has possessed. Tuhan telah memilikinya. Tuhan telah menguasainya. Jadi saya nangkap sini saudara, sesuai dengan namanya Elkana. Elkana adalah seorang yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Elkana adalah seorang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati. Elkana adalah siapa? A God possessed man. Seorang milik kepunyaan Tuhan. Seorang yang mau dikuasai oleh roh Tuhan. Sehingga Tuhan bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Makanya tadi saya minta worship leader Sony coba nyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ini lagu saya suka sekali. Ya kan, ini sebenarnya pengakuan. Ya kan, kita nyanyi lagi dulu. Kita nyanyi dari awal. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namamu dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya coba baca saudara berkali-kali nih 1 Samuel 1 sebelum khotbah ini, terus ayat 1, pasal 1, pasal 2. Saya coba lihat tentang Elkana. Memang kata Elkana itu sebenarnya kan artinya, kalau bahasa dasarnya, Elkana ini seorang yang jadi milik Tuhan. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Dia sudah dibeli oleh Tuhan. Jadi dia milik Tuhan. Jadi Tuhan yang kuasai dia. Jadi dia mau ngomong, suka-sukamu Tuhan deh buat aku. Aku tuh udah gak bisa apa-apa. Aku gak bisa ubah keluargaku. Aku udah bisa ubah keadaan daripada bait Allah. Kerohanian daripada bangsa ini. Saya juga gak bisa ubah masyarakat, bangsaku sendiri. Itu, jadi Elkana bicara orang yang dikuasai oleh roh Tuhan kalau zaman sekarang. Seorang yang menjadi milik Tuhan. Karena dia tahu, saudara, hidupnya sudah ditebus. Itu seperti itu tuh saudaraku. Elkana. Coba saya cek dalam bahasa ini Elkana. God has obtained. God has possessed. God has created. Ibu bapak saudara Kristus, kita lihat di sini, kita mulai. Apa yang menyebabkan Tuhan bisa pakai Elkana untuk buat satu perubahan? Coba segini. Sekalipun rumah tangganya ini kacau. Istri dua ini, waduh ribut. Kacau. Tapi Elkana satu saudaraku. Ya kan? Secara teratur dia mengajak keluarganya beribadah kepada Allah. Dia ajak keluarganya ke rumah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, membawa korban persembahan. Katakan amin. 1 Samuel 1 ayat 3. Saudaraku di sini. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya. Untuk apa saudara? Sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Ayat 21 saudara kita lihat di sini.
Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelian tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Jadi saya melihat begini saudara ya, ketika seseorang memprioritaskan, ya kan, untuk beribadah kepada Tuhan, membawa korban persembahan kepada Tuhan, dia dan seluruh keluarganya, apa yang terjadi saudaraku? Maka Tuhan akan mulai membuat suatu perubahan. Katakan amin. Di sini kita bisa melihat bahwa Elkana beribadah bukan untuk dilihat dan dipandang oleh manusia atau pendetanya atau imamnya. Bukan karena musik, bukan karena gedung yang bagus. Elkana pergi beribadah karena dia mengasihi Tuhan. Elkana pergi beribadah karena memang Tuhan layak untuk menerima penyembahan dan korban persembahan kepada dia. Nah, saudara lihat sini. Kan rutin saudara, terus rutin. Kita bilang namanya kronos. Ada waktu kan kita sudah belajar, saudara. Yang namanya ada yang namanya kronos. Kronos itu yang rutin. Lalu ada satu masa momentum, itu namanya kairos. Saudaraku, tiap hari saudara, dia tiap kali dia datang terus ke rumah Tuhan. Alkitab mana? Terus setiap tahun, dari tahun ke tahun, dia datang ke rumah Tuhan. Rupanya saudara, pada tahun itu, apa yang terjadi? Allah melawat istrinya Hana. Allah menjamah istrinya Hana. Kok bisa? Pada saat itu diceritakan di dalam ayat ke-9, saudaraku. Sampai ayat 10. Pada suatu kali ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Hana dikuasai oleh Roh Tuhan. Awalnya adalah Elkana yang dikuasai oleh Tuhan. Sekarang istrinya Hana dikuasai oleh Tuhan. Ini yang terjadi ketika suami, ya kan, dan istri dikuasai oleh Roh Tuhan. Saudara, mau dipimpin oleh Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Mujizat itu terjadi. Berkat Tuhan itu curahkan. Katakan amin saudara. Imam Eli yang sudah buta, Imam Eli yang gemuk, saudara, dia bilang, ini kamu kesurupan apalagi mabok? Oh, saya tidak mabok, saya sedang berdoa sama Tuhan. Ini kan sama kata-katanya seperti di dalam Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta. Mereka ini kayak orang mabok. Bukan, kami tidak mabok, kami sedang dipenuhi Roh Kudus, kami sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan, saya bisa bayangkan begini ya, Elkana tuh bayangan dari seorang suami yang mungkin pamornya gak sehebat istri di gereja. Tapi kalau dia seperti Elkana, seorang yang mendedikasikan hidup seluruh untuk Tuhan, saya yakin istrinya, saudaraku, akan juga dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Dampaknya apa? Imam Eli akhirnya bernubuat, ya kan, tahun depan kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Akhirnya siapa? Bagaimana? Apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya adalah Elkana dan Hana diberkati dengan seorang anak laki-laki. Lalu diberi nama siapa saudara? Samuel. Waktu saya baca ini, saudaraku yang Kristus, ini hal yang luar biasa. Ada hal yang memang tidak bisa diselesaikan, ya kan? Oleh siapa? Oleh Elkana. Tapi ketika dia menyerahkan hidup seluruhnya, dikuasai oleh Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan sepenuhnya, apa yang terjadi saudara? Tuhan menyelesaikan sisanya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Elkana untuk memberikan anak kepada Hana, Tuhan sendiri yang melakukannya. Yang percaya katakan amin saudaraku.
Setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Ini terjadi. Mungkin kita tidak dapat memperbaiki apa yang salah dalam keluarga kita. Kita juga, tapi kalau kita menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dimiliki dan dikuasai oleh Tuhan, kita mau mentaati perintah Tuhan, maka sisanya Tuhan akan melakukan bagi kita. Ibu bapak saudara kasih Kristus. Jadi beberapa hari yang lalu, saya tuh selalu diskusi sama istri tentang firman Tuhan yang diucapkan oleh Yosua di akhir daripada ujung hidupnya. Dia bilang begini, dia ngomong sama orang Israel, dia udah mau selesai hidupnya. Kamu pilih deh, kamu ibadah sama siapa? Sama Allahnya orang Amori, kau pergi ibadah sana. Kau mau ibadah sama bangsa ini, silakan. Tapi aku mau beritahu, aku dan seisi keluargaku, aku akan beribadah kepada Allah. Aku akan ibadah kepada Allah. Yosua berkata begitu. Saudaraku, saya sharing sama istri pada waktu itu, ya kan, berapa hari. Saya bilang dari ayat ini, ya kan, saya melihat di dalam gereja, di gereja orang Kristen, itu ada 3 jenis orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen, yang dimana suami dan istrinya, ya kan, mau beribadah sungguh-sungguh berkomitmen sama Tuhan. Dan mengajak, mendidik, mau mengajar, mau menuntun anak-anaknya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Itu namanya mereka orang Kristen yang punya komitmen. Yang kedua, saya melihat di gereja orang-orang Kristen di mana-mana. Mungkin dia sudah Kristen, sudah dibaptis, rajin ke gereja, tapi hidupnya penuh dengan kompromi. Kompromi dengan dunia. Itu seperti siapa saudara? Seperti Imam Eli ini, keluarga Imam Eli. Kompromi. Bahkan lebih itu namanya jenis orang Kristen yang kompromi. Satu kaki ada di gereja, satu kaki ada di dunia. Dan ya kan, yang ketiga adalah orang Kristen yang apa? Saya bilang, orang Kristen tapi nggak ada Tuhan-Tuhanan. Dia nggak didik tuh anaknya untuk belajar firman, baca Alkitab. Nggak didik anaknya untuk tiap minggu rutin ibadah, harus ibadah, enggak, doa enggak. Dan orang Kristen jenis 3 namanya jenis yang selalu berkonfrontasi. Pertama, komitmen. Kedua, kompromi. Ketiga, konflik. Berkonflik terus dengan Tuhan. Apapun yang digariskan Tuhan dan firman, selalu tidak setuju. Konflik namanya. Dia melihat gereja, dia melihat pendeta, hanya makhluk-makhluk yang mau ambil duit dia. Ketiga, saudara. Tapi di sini kita melihat, saudara, bisa juga seorang pemimpin agama bukanlah orang jenis Kristen yang komitmen. Dia bisa menjadi orang Kristen yang penuh kompromi, bahkan selalu berkonflik, bertentangan dengan apa? Dengan Tuhan. Hari ini pesannya kuat. Saya ingin supaya ada Elkana di Indonesia. Elkana. Orang-orang Kristen yang berkata, ku berikan hatiku Tuhan. Semua milikku menjadi milikmu Tuhan. Lakukan semau-maumu ya Tuhan atas hidupku. Paksakan kehendakmu terjadi dalam hidupku. Wah, keren kalau orang kayak gini. Saya percaya akan lahir Samuel. Samuel artinya apa? Allah yang mendengarkan. Allah mendengarkan. Sering saya berapa hari yang lalu saya khotbah tentang teriakan atau doa yang kosong di hadapan Tuhan. Kenapa kok teriakan itu kosong di hadapan Tuhan? Ada jenis doa yang kosong, ada jenis doa yang ada isinya, yang didengarkan Tuhan. Kenapa? Karena yang kosong ini adalah orang-orang Kristen jenis kompromi dan selalu konflik, melawan. Ini orang Kristen jenis Imam Eli dan keluarganya. Kita lihat saudara, Imam Eli matinya juga mati konyol. Anaknya matinya mati konyol. Bahkan cucunya, ya kan, sama mantunya dikasih nama Ikabod, sembarang ngomongnya.
kemuliaan Allah sudah tidak ada lagi. Hari ini saudaraku, Tuhan gitu. Kadang-kadang orang lupa. Oh, aku hamba Tuhan, pemimpin agama. Dia bisa semau-maunya memperlakukan Tuhan. Semau-maunya memperlakukan gereja, umat Tuhan. Tapi hari ini kita mau kita berdoa, roh Elkanah, biarlah Tuhan yang semau-maunya perlakukan kita. Izinkan dia semau-maunya lakukan kita. Bukan kita yang perlakukan Tuhan semau-maunya. Di Alkitab kemarin saya juga khotbah bahwa Yesus diserahkan kepada mereka dan mereka memperlakukan Yesus dengan semau-maunya. Pada waktu masa Elkanah, saudara tahu bangsa Israel hidup semau-maunya. Hari ini juga saudara kita lihat, kita doa di bangsa kita seperti orang mau ngomong semau-maunya, nulis saudara kata-kata di media saudara semau-maunya. Saudaraku, hari ini pesan Tuhan, biarlah ada generasi Elkanah. Ada generasi Elkanah yang berkata, ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hidupku Tuhan, aku dedikasikan keluargaku, aku dedikasikan anak-anakku ya Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Ketika Tuhan ubah Elkanah, saudaraku, Tuhan ubah Hana, akhirnya keluarganya berubah dengan lahirnya Samuel. Apa yang terjadi saudara di dalam 1 Samuel pasal 27, 1 Samuel 1 ayat 27, 28 di sini dikatakan, Hana, saudara, setelah Samuel mulai besar, saudara, Samuel diserahkan kepada Tuhan. Dia berkata begini, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Tuhan, perlakukan anakku ini semau-maumu ya Tuhan. Tapi aku tidak mau, tidak izinkan anak ini memperlakukan kau semau-maunya. Itu penting sekali. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Alkitab katakan Tuhan menjawab doa Hana. Sesuai dengan nubuatan Imam Eli, Elkanah dan Hana diberkati dengan seorang anak laki-laki. Lalu diberikan namanya siapa? Samuel. Samuel dibesarkan di bait suci. Dia dibesarkan di gereja. Alkitab katakan di 1 Samuel 3 ayat 19-20. Dan Samuel makin besar, Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Kita sudah tahu itu. Akhirnya sudah setelah Imam Eli mati, saudara, akhirnya Samuel mengambil alih kepemimpinan di gereja itu. Dia sebagai imam besar. Samuel membawa perubahan besar. Samuel menjalankan kepemimpinan di bawah kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya Tuhan itu gugur. Semua yang dikatakan Samuel itu semuanya jadi. Katakan amin saudara. Semua yang dinubuatkan itu jadi. Apa yang dia doakan saudara itu dijawab oleh Tuhan. Makanya orang-orang Israel berkata, dia datang kepada Samuel, Samuel terus berdoa buat kami, jangan berhenti berdoa buat kami. Samuel jawab, berdosalah aku sama Tuhan kalau aku tidak berdoa untuk kamu. Karena orang Israel tahu kata-kata yang keluar dari Samuel, baik itu perkataan firman maupun doanya, tidak ada yang gugur, tidak ada yang kosong, semuanya ada isinya. Kenapa saudara? Karena anak ini telah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Anak ini adalah milik Tuhan. Seperti ayahnya adalah milik Tuhan. Seperti ibunya adalah milik Tuhan. Dia adalah milik Tuhan. Saudara sini, ketika satu keluarga menyerahkan hidup, aku adalah milik Tuhan. Tuhan, aku milikmu. Kuasailah kami semuanya. Dengar baik, akan terjadi satu transformasi, perubahan dari keluarga-keluarga, gereja, dan juga bangsa. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Jadi dampaknya itu satu bangsa sekarang. Udah gak bisa lagi. Sejak ada Samuel, saudara. Yang mereka orang Israel udah tahu, ini Samuel ini perkataannya jadi semua. Akhirnya Samuel apa? Ngajar firman kepada mereka. Perkatakan, ini loh, ini hukum Tuhan. Akhirnya, apa yang jadi? Bangsa Israel pada masa kepemimpinan Samuel, bangsa ini, saudara, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Orang-orang Filistin, Alkitab katakan, tidak lagi bisa masuk wilayah Israel. Karena Samuel, seperti kayak ada roh teritorial gitu. Ada perlindungan Tuhan. Saya masih ingat cerita kesaksian dari seorang hamba Tuhan namanya Tommy Barnett. Dia bilang gini, sejak zaman opa saya, kakek saya, jadi gembala sidang di satu kota Kansas City, tidak ada satupun orang di kota itu menjadi pecandu narkoba, pecandu alkohol, tidak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan. Semua penduduk kota itu takut Tuhan. Dia bilang, wah ini urapan Samuel ini. Ini hal yang luar biasa. Alkitab katakan, semasa Samuel hidup, dia bilang, orang Filistin tidak memasuki daripada wilayah orang Israel. Itu mengalami masa apa? Masa damai, masa sejahtera. Saya berdoa saudara, mungkin kita nggak nyampe satu kota kita, minimal satu keluarga kita. Ada damai, ada sejahtera. Ada damai dan ada sejahtera. Katakan ini saudaraku, ada perlindungan Tuhan di situ. Saudara, kenapa? Karena keluarga kita adalah orang-orang yang mau menjadi milik Tuhan. A God-possessed family. Saya berdoa saudara hari ini, saya tidak khotbah banyak. Hanya ini aja pesannya. Yang Tuhan butuhkan cuma satu. Seseorang yang mau menyerahkan seluruh hidupnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Mau dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya, supaya Tuhan bisa melakukan kehendaknya atas hidup orang ini. Sepasang suami istri yang mau mendedikasikan keluarganya, yang mau mendedikasikan anak-anaknya kepada Tuhan. Seperti halnya siapa? Elkana dan Hana. Saya rindu saudara, anak-anak kita adalah generasi Samuel. Katakan amin saudara. Doanya, perkataannya tidak ada yang gugur. Saudaraku, apakah saudara mau menjadi seorang Elkana di akhir zaman yang berperan untuk melakukan satu perubahan? Kita gak bisa ngubah keluarga kita. Kita gak bisa ngubah istri dan anak kita. Kita gak bisa ngubah suami saudara. Gak bisa kita ngubah. Tapi ketika kita berkata bahwa ku berikan hatiku Tuhan, biar aku jadi milik kepunyaanmu. Biar engkau kuasai hidupku. Seperti Elkana gak bisa ubah Hana. Tapi Tuhan lakukan perubahan untuk Hana. Katakan amin saudara. Seperti Elkana gak bisa ubah gerejanya. Tapi dia serahkan hidupnya. Dan Allah pakai anaknya melakukan perubahan di dalam tubuh daripada gerejanya itu. Elkana tidak bisa ubah bangsanya, tapi Elkana bisa menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan Tuhan pakai anaknya untuk mengubah dan jadi berkat buat bangsanya. Hari ini saudara Kristus, biarlah Tuhan mendapati kita. Biarlah Tuhan memiliki kita. Biarlah Tuhan menguasai kita. Biarlah Tuhan melihat kita menjadi orang yang komitmen. Tuhan sedang mencari Elkana di akhir zaman. Yang bisa berkata, Tuhan, paksakan kehendak-Mu dalam hidupku. Paksakan Tuhan. Paksakan walaupun itu berat.
Tapi aku percaya ada kasih karunia yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Mari kita akan bangkit berdiri Ibu Bapa. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, anugerah yang besar turun buat tengah-tengah kami Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, urapan-Mu turun Yesus. Biar Engkau temui Elkana ya Tuhan. Engkau dapatkan Elkana ya Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan, ini aku ya Tuhan. Aku mau menjadi Elkana di akhir zaman. Oh ya lama kasih lama. Aku akan bawa keluargaku beribadah. Aku akan bawa seluruh keluargaku beribadah kepada Tuhan Yesus. Aku akan didik anak-anakku menjadi anak yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, yang melayani Tuhan. Doa saudara, doa. Oh ya lama kasih lama. Terus doa saudara, doa. Yes, urapan Samuel turun. Oh, ada perlindungan, pemeliharaan, doa yang penuh kuasa. Tidak ada satu pun perkataanmu yang gugur dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Inilah rinduku. Buka suaranya kepada segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Jamu ya Allahku, sembah Dia. Ini doa kami ya Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ya Tuhan, anak-anak-Mu hari-hari ini sedang mengalami kekacauan dalam keluarga mereka, tapi kami percaya kalau ada satu orang yang mau dikuasai, dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, maka akan lahir Samuel. Allah akan mendengarkan doa kami. Samuel akan lahir di mana ada Elkana dan Hana. A God possessed family, man. Aku berdoa ya Tuhan hari ini, jamah anak-anak-Mu. Mungkin saudara sedang mengalami kekacauan dalam karir kah, dalam pekerjaan, bisnis. Hari ini waktunya serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarlah kita mengerti bahwa Tuhan sudah beli kita dengan darahnya yang mahal.
Waktu dia naik ke atas kayu salib, waktu Yesus naik ke atas kayu salib, dia sudah membeli kita dengan darah yang mahal. Sebenarnya kita ini kepunyaan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Hari ini kita bisa berkata, Tuhan, biar Engkau dapat melakukan kehendak-Mu, semaumu dalam hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya ya Tuhan, mulai hari ini surga terbuka atas setiap kami, setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Kau sedang membentangkan satu masa depan yang terbaik buat setiap kami ya Tuhan, buat setiap anak-anak kami, cucu kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.